Oke, selamat datang di Metaforce Power Team Academy. Teman-teman, malam ini kami akan menyampaikan 11 tips sukses network marketing. Ini adalah 11 tips untuk pemasaran jaringan. Teman-teman, di dalam pengembangan bisnis selama ini mungkin baru mengetahui beberapa poin, tapi di sini saya akan ulas ada 11 poin yang harus kita pahami di dalam pengembangan bisnis ini. Hal-hal seperti ini kita bisa pelajari secara bertahap. Karena apa yang kita ketahui pada materi-materi yang disampaikan dari Akademi Power Team malam ini atau seterusnya atau sebelumnya, itu bermanfaat dan ketika dikuasai itu akan digunakan selamanya. Nah, jadi teman-teman harapannya kita terus berproses, belajar, meningkatkan insting naluri bisnis kita agar kita semakin mengendalikan bisnis Metaverse. Bisnis Metaverse ketika kita mengendalikan, kita mengetahui secara keseluruhan baik itu dari sisi kekuatan teknologi dan kelebihan dari sistemnya, serta hal-hal lain, maka bisnis ini sangat nyaman dikerjakan. Karena ketika itu didapat, maka kita tidak menemukan yang namanya beban apapun. Bisnis ini akan nyantai, akan happy, akan terus kita lakukan dan tidak sama sekali dalam tekanan pada prinsipnya seperti bisnis yang sebelumnya. Ini akan sangat menarik. Di sini 11 tips sukses network marketing. Kita akan masuk ke slide berikutnya. Di dalam akademi ini pastinya ada tujuannya. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan pemahaman karena banyak orang takut dan menjauh dari bisnis network. Ya, terutama network marketing ini karena semua mitos yang terjadi pada saat ini. Ya, yang kita temukan selama ini. Banyak orang yang ditipu dari bisnis network. Banyak orang yang sangat sulit mencari orang, orang-orang yang gagal dalam bisnis MLM. Nah, kesalahpahaman tentang jenis bisnis ini kita akan luruskan di dalam akademi malam ini. Teman-teman, Anda dapat melakukan untuk memastikan kesuksesan Anda adalah memperlakukan usaha pemasaran jaringan ini itu dengan seperti bisnis pada umumnya. Artinya teman-teman harus melakukan profesional di dalam pengembangan bisnis ini karena ini adalah bisnis murni. Nah, jadi ketika teman-teman meyakini dan bisa menyimpulkan bahwa ini adalah bisnis, maka profesionalitas akan diterapkan di dalam bisnis yang kita kerjakan. Beberapa poin sudah kita luncurkan akademinya, harapannya teman-teman mendapatkan manfaat dari materi yang kami sampaikan. Ini adalah contoh akademi yang kita pernah rilis dan semua materi tersimpan dengan rapi di YouTube channel Power Team. Oke. Teman-teman, kita masuk di poin pertama. Pertama yang harus dilakukan untuk pengembangan bisnis jaringan yaitu kita harus mempelajari network marketingnya atau pemasaran jaringan itu sendiri. Pelajari tentang bidang ini, ya, teliti perusahaan dan platformnya. Nah, di dalam pengembangan Metaverse, di sini pastinya kita tidak perlu meneliti perusahaannya karena ini adalah platform yang terdesentralisasi dan kita pastinya harus menguasai kelebihan kemudian kecanggihan teknologi ini. Setiap presentasi besar membutuhkan pengetahuan dan tindakan. Jadi teman-teman harus menyadari setiap prestasi yang kita dapatkan itu didapat dari pengetahuan dan tindakan kita dalam hal menguasai pemasaran itu sendiri. Oke. Kita lanjut ke poin kedua. Teman-teman harus menemukan platform untuk jaringan. Jadi di dalam pengembangan bisnis, ketika kita ingin fokus di dalam pemasaran, bisnis network jaringan, kita harus melakukan menemukan platform yang kuat, ya. Teman-teman harus melakukan riset sendiri dan bermitra dengan platform terpercaya dengan pemasaran yang adil. Oke. Kemudian transparan sehingga dapat membangun bisnis jangka panjang. Solusinya pastinya di era saat ini adalah desentralisasi sistem. Platform terdesentralisasi seperti Metaverse bisa memberikan cara yang paling aman dan berjangka panjang. Nah, pasti kita sekarang sudah menemukan poin ini. Kita sekarang sedang menjalankan bisnis Metaverse dengan sistem terdesentralisasi. Nah, ini adalah salah satu manfaat kita hidup di era digital saat ini, di era blockchain teknologi, sehingga kita dengan mudah menemukan suatu konsep, yaitu desentralisasi sistem yang tidak menyertakan masalah sentral pada umumnya. Oke. Kemudian di dalam pengembangan yang poin ketiganya, teman-teman harus menyadari, jujur dan beretika.
Jika Anda menyukai produk atau program aset digital seperti di Project Metaverse, antusiasme Anda cukup untuk mempromosikannya. Jadi teman-teman, ketika kita melihat sebuah peluang bisnis ini, kita harus ambisi dalam hal mempromosikannya. Pastikan tidak berlebihan, ya, atau membuat klaim yang berlebihan atau palsu. Jadi ada beberapa kasus yang terjadi selama ini kita bisa melihat misalnya dengan pola pengembangan menjanjikan sesuatu atau menjanjikan limpahan global. Itu adalah pengembangan yang salah. Karena pada prinsipnya bisnis ini ketika kita berkata jujur apa adanya, maka bisnis ini akan cukup hebat ke depannya. Karena di dalam pengembangan bisnis kita harus meluruskan psikologi beberapa banyak orang. Beberapa kasus terjadi ketika kita menyampaikan peluang bisnis, orang melihat itu adalah investasi. Karena pada zaman era saat ini kita sudah terbiasa dengan proyek-proyek sebelumnya, sehingga dalam hal berbicara tentang bisnis, orang beranggapan itu adalah investasi. Nah, di dalam pengembangan network itu tidak ada kata investasi. Yang ada investasi itu adalah produknya. Nah, di dalam metaverse murni ini adalah bisnis. Jadi kita tidak bisa menyalahkan atau menyampaikan informasi yang salah di dalam pengembangan bisnis ini. Bisnis ini cukup mempunyai potensi, tapi bukan profit pasti. Potensinya sudah terbukti dan telah banyak mensukseskan ribuan orang di seluruh dunia. Di dalam pengembangan bisnis, etika itu sangat penting. Teman-teman harus melakukan penerapan moral yang baik, kemudian opsi yang baik, yaitu memilih mitra yang berprestasi dalam hal bisa membangun tim. Kepercayaan, kemudian prinsip juga harus diterapkan di dalam pengembangan bisnis ini, karena kita sedang menjalankan bisnis untuk selamanya. Kemudian teman-teman harus mempunyai target, ya. Di dalam pengembangan bisnis ini pastinya etika adalah hal yang utama, karena ketika kita melakukan penerapan etika yang baik, maka bisnis ini bisa panjang. Tapi ketika teman-teman masih memegang prinsip pola pengembangan bisnis lama yang penting dapat uang, maka bisnis ini apa yang teman-teman lakukan di Metaverse juga tidak akan bisa bertahan lama. Ya, akan mendapatkan uang sementara tapi bukan untuk uang yang berkelanjutan. Kemudian yang keempatnya, teman-teman harus menyadari jangan mengganggu keluarga dan teman. Prinsip ini saya rasakan sendiri dan beberapa pakar bisnis juga merasakan hal yang sama. Dalam kebanyakan kasus, teman dan keluarga akan datang dengan sendirinya setelah melihat kita sukses di dalam pemasaran jaringan. Ya. Nah, di dalam pengembangan bisnis, ketika kita masih statusnya belum baik secara mental, pastinya kita menghindari ini. Tapi ketika teman-teman terbiasa dengan pola pengembangan ekstrim, artinya secara psikologi cukup baik, itu nggak ada masalah dilakukan untuk menginformasikan kepada orang-orang dekat seperti keluarga dan teman-teman. Tapi kebanyakan kasus, ketika teman-teman secara psikologi belum baik, maka terlalu banyak benturan ketika kita menjalankan suatu bisnis, menghubungkan dengan orang-orang dekat seperti teman dekat, keluarga dekat. Yang ada adalah hal negatif. Yang ada adalah tingkat kepercayaan mereka belum ada di kitanya. Jadi ini akan melemahkan dan psikologi biasanya akan terbentur oleh hal-hal seperti ini. Nah, ada baiknya teman-teman melakukan pengembangan bisnis dengan pola menargetkan orang-orang luar karena bisnis Metaverse memungkinkan untuk membuat terhubung dengan banyak orang. Jadi ini akan menarik ketika teman-teman memahami pola pemasaran itu sendiri seperti apa yang pernah kita sampaikan di dalam akademi, ya. Kemudian yang kelima, kita harus mengidentifikasi target market. Ini sangat penting. Jadi Anda seperti melakukan bisnis pada umumnya, Anda akan memperoleh kesuksesan dengan efisiensi yang lebih besar jika mengidentifikasi target market. Jadi memfokuskan upaya pemasaran pada mereka yang memang sesuai di bidangnya. Jadi di dalam target market pemasaran itu kita harus tahu kepada siapa kita harus menyampaikan. Ketika kita belum mengetahui, kita harus berusaha mengetahui dalam interaksi itu sendiri. Target market yang cocok untuk Metaverse adalah orang-orang yang menekuni cryptocurrency,
yang menyukai blockchain teknologi, kemudian orang-orang pelaku bisnis pemasaran network. Nah, di dalam pengembangan bisnis ini pastinya kita mempunyai pola untuk menargetkan market yang sesuai dengan apa yang kita tuju. Pastinya dari mulai settingan dari media sosial kita, kemudian ruang lingkup kita, dan dengan adanya target market yang maksimal, maka teman-teman akan mendapatkan percepatan dalam hal pengembangan bisnis ini. Kemudian yang keenam, mendengarkan dan memberikan solusi. Hal penting yang harus dilakukan di dalam pengembangan pemasaran jaringan, kita harus memenuhi kebutuhan seseorang. Dengan memenuhi syarat kontak Anda terlebih dahulu, jadi teman-teman harus menyadari orang yang terhubung dengan kita itu membutuhkan suatu solusi. Nah, dari situ kita akan berinteraksi dan mendengarkan kebutuhan mereka. Nah, ketika kita menemukan itu, kita mulai menyesuaikan nada pengembangannya atau apa yang harus kita ceritakan, sehingga kita menciptakan suatu solusi atas masalah mereka. Contoh kasus, ketika kita menyampaikan informasi metaverse, kemudian kita menemukan orang yang sangat trauma dan sudah banyak sekali mengalami kerugian di bisnis network. Artinya, kita harus menciptakan solusi buat mereka. Kenapa mereka bisa rugi sebanyak itu? Kenapa selama ini mereka salah di dalam pengembangan bisnis? Nah, setelah identifikasi dilakukan, maka teman-teman harus masuk dengan solusi. Di Metaverse penuh dengan solusi, itu yang perlu diketahui. Bisnis Metaverse ini adalah solusi dari kelemahan-kelemahan yang membuat orang rugi selama ini di bisnis jaringan. Ini sangat menarik ketika teman-teman mengetahui keinginan dari calon mitranya. Banyak orang memiliki masalah dengan pemasaran jaringan tradisional atau konsep terdahulu. Pemasaran kontrak pintar atau smart kontrak memecahkan semuanya. Jadi di dalam pengembangan bisnis pada umumnya, itu rata-rata sumber masalah pastinya karena bukan bagian dari pengembangan teknologi itu sendiri. Oke. Kemudian yang ketujuh, poin yang ketujuh adalah kita harus memanfaatkan leadership, ya. Untuk sukses, Anda perlu melihat peran Anda bukan sebagai merekrut sebanyak mungkin, tapi sebagai leader dan mentor. Itu penting. Kita bisa melihat fakta dan data bahwa orang-orang sukses itu adalah orang-orang yang memang memimpin. Orang-orang sukses di dunia ini pastinya dia memimpin banyak orang, memimpin banyak perusahaan. Maka dengan adanya platform Metaverse, teman-teman bisa menciptakan sumber uang yang maksimal dengan cara memimpin. Ya, teman-teman akan menjadi lebih cepat dalam mendapatkan perubahan finansial ketika leadership terbentuk. Kemudian kita harus menetapkan tujuan, karena bisnis tanpa tujuan itu pastinya tidak akan maksimal. Tentukan berapa banyak orang yang Anda butuhkan untuk melakukan pengembangan bisnis Metaverse. Kemudian teman-teman juga harus mencapai tujuan dalam waktu yang diinginkan. Jadi kalau seandainya kita mengembangkan bisnis Metaverse, kita harus menargetkan 6 bulan, kita harus berhasil membentuk tim. Kemudian mungkin di 7 bulannya kita mulai menduplikasikan polanya. Nah, hal-hal seperti itu harus dijadikan target. Di dalam pengembangan bisnis apapun, target adalah hal yang utama. Ketika teman-teman penerapannya jelas, maka pengembangan bisnis dari awalnya juga jelas. Tujuan itu harus dikhususkan, terutama untuk impian, seperti penargetan dalam hal impian. Misalnya teman-teman dalam waktu kalkulasi 3 bulan harus mendapatkan sesuatu, maka dengan adanya kalkulasi matematika yang ada di Metaverse seharusnya bisa, beserta dengan pembuktian-pembuktian yang sudah ada. Nah, di dalam bisnis ini kita bisa melihat ya, ada banyak sekali orang-orang yang sukses. Di Power Team aja kita bisa melihat penghasilan itu bisa mencapai 100 juta di leader Power Team. Artinya secara pembuktian ini cukup jelas bahwa kita bisa melakukan target khusus untuk impian kita. Yang kesembilan, teman-teman harus melakukan tindakan atau action setiap hari. Gak peduli itu dalam hal kasus menyampaikan promosi, kemudian testimoni, dan apapun yang bisa dilakukan yang berhubungan dengan bisnis ini, lakukan setiap hari.
Walaupun sedikit demi sedikit, tapi konsistensinya itu yang diperlukan. Beberapa ide termasuk membagikan testimoni misalnya, kemudian membagikan di platform media sosial, kemudian menceritakan kepada teman kita hasilnya, bisa hasil kita sendiri atau orang lain. Kemudian kita juga harus menginformasikan, ya, menginformasikan peluang bisnis ini, menginformasikan kelebihannya, ketahanan sistemnya, peluangnya, kemudian potensi uangnya, hal-hal lain juga harus disampaikan. Kemudian kita juga harus melakukan promosi, ya, promosi bisa berupa dengan video, gambar, yang mana itu semua sudah kita siapkan, dan teman-teman tinggal meneruskan di media sosial atau di grupnya masing-masing. Yang pastinya teman-teman juga harus melakukan kampanye bisnis. Ketika teman-teman memahami kampanye di dalam politik, pastinya mengerti apa itu kampanye bisnis. Di dalam kampanye bisnis kita harus menciptakan riak, kita harus menciptakan keributan yang positif, supaya orang-orang tertarik dan melihat bahwa Metaforce ada di Indonesia. Kemudian juga harus melakukan rapat presentasi, baik itu offline dan online. Offline itu bisa dilakukan pertemuan seperti table talk ataupun building team. Kemudian teman-teman juga bisa melakukan dengan cara yang paling mudah, yaitu presentasi di WhatsApp group. Dan itu dilakukan rutin, dan kita sudah pernah melakukan pencontohannya. Dulu di awal kami pengembangan, kami sangat aktif melakukan konsistensi untuk presentasi WAG, dan saat ini memang kita, Power Team terutama, itu mengurangi hal itu karena traffic sudah mulai meningkat dan banyak sekali yang harus kita handle di dalam hal pertanyaan. Jadi beberapa presentasi WAG itu tidak maksimal kita lakukan. Nah, bagi teman-teman yang baru memulai untuk pembentukan tim, lakukan apa yang pernah kami lakukan dulu. Kemudian Zoom meeting, ya, ini adalah salah satu hal yang paling penting. Baik lokal Indonesia, baik internasional, semua menggunakan metode Zoom meeting. Zoom meeting ini dimulai tren itu ketika pandemi. Nah, ini adalah salah satu efek positif dari pandemi. Dengan adanya pandemi, kita mengerti yang namanya forum Zoom meeting digital seperti ini. Teman-teman bisa bayangkan dengan orang sebanyak ini, berbagai kota, ya, provinsi. Ketika ini kita bertemu di dalam suatu forum offline, ini sangat sulit dilakukan. Kita harus ngumpul di suatu daerah, di hotel tertentu, dengan biaya yang sangat tinggi, dan kita harus mengeluarkan tiket, dan kita hanya di sana ngobrol seperti ini. Tapi ini sekarang ini bisa dilakukan di dalam forum digital seperti Zoom meeting. Ini adalah salah satu hal yang bisa kita manfaatkan di era digital, yang mana ini memungkinkan untuk bertemu langsung dalam hal diskusi, menyampaikan informasi, dan lain-lain. Ketika teman-teman bisa melakukan penerapan Zoom meeting, dimulai dari langkah 1, itu adalah salah satu percepatan yang akan didapat setelah 1 bulan berikutnya. Kemudian kita harus menonjol dari pelaku lain. Jadi bisnis ini perlu yang namanya personal branding. Teman-teman, beberapa kasus terjadi orang bergabung bukan melihat dari sistemnya, bukan melihat dari kekuatan teknologinya. Ada juga banyak kasus orang bergabung karena kita bisa menunjukkan brand kita, ya. Kita bisa membentuk branding. Kita juga harus melakukan pengembangan secara personal branding, beri orang alasan untuk memilih, itu yang penting. Kemudian tunjukkan Anda lebih ahli di dalam bidang ini. Kemudian beberapa opsi mencakup layanan lebih dipersonalisasikan, kemudian memulai program hadiah misalnya, itu contoh, atau sesuatu yang menawarkan nilai lebih. Jadi di dalam pengembangan bisnis Metaforce, ini adalah bisnis independen bisnis. Artinya pastinya semua orang mempunyai kreativitas dalam hal pengembangan yang menonjol. Ya, salah satu misalnya membuat tim, atau mungkin memberikan semacam hadiah, ya, baik itu berupa baju atau hal-hal lain yang mungkin terpikirkan, itu lakukan saja. Lakukan, dan itu pastinya akan menarik minat orang untuk bergabung secara personal.
Selain dari itu, kita juga yang terpenting harus menunjukkan bahwa kita ahli di bidang yang sedang kita kerjakan. Kalau teman-teman sekarang ini menjalankan bisnis Metaverse yang berhubungan dengan blockchain teknologi, tapi blockchain teknologi tidak dikuasai, itu adalah salah satu kesalahan. Artinya teman-teman harus berproses sesuai dengan apa yang sekarang dikerjakan. Apa yang berhubungan dengan Metaverse? Berhubungan dengan Metaverse pastinya adalah teknologi blockchain, smart contract, desentralisasi sistem, cryptocurrency, kemudian desentralisasi application, dan komponen-komponen kecil lainnya. Semakin banyak dikuasai yang berhubungan dengan bisnis ini, maka teman-teman menguasai bidang ini, maka teman-teman sudah menunjukkan suatu personal atau nilai jual terhadap personal diri kita kepada orang lain. Ini akan sangat menarik ketika teman-teman bisa memaksimalkan dalam hal personal branding. Ciptakan brand individunya. Maka ini akan sangat menarik. Oke. Kemudian kembangkan sistem untuk menindaklanjuti. Di dalam pola pengembangan bisnis Metaverse, kita mempunyai kesempatan untuk melakukan pengembangan handlingnya. Jika seseorang menghubungi, ya, kemudian belum bergabung, langkah yang paling tepat itu adalah simpan data. Artinya kita mendapatkan sebuah relasi baru atau seseorang yang baru dalam kehidupan kita. Kemudian yang harus dilakukan pastinya kita harus memasukkan ke grup WA presentasinya, calon mitranya. Ya, jadi teman-teman di dalam bisnis ini teman-teman harus menyiapkan yang namanya saluran pemasaran baik berupa grup, ya grup WhatsApp atau Telegram. Nah, ketika sudah terhubung dan belum bergabung, masukkan aja di situ, karena di grup itu kita bisa melakukan komunikasi satu arah untuk menyampaikan informasi. Nah, setelah itu dilakukan, setelah 6 bulan berikutnya, itu tindak lanjuti dengan cara menelpon, ya, menelpon, hubungi kembali. Nah, bisnis ini cukup baik ketika teman-teman ingin mendapatkan manfaat, ya, proses yang sabar. Beberapa kasus terjadi ketika kita menyampaikan informasi tentang Metaverse, promosi Metaverse, dan pada akhirnya orang menghubungi, memang pada saat itu belum bergabung, tapi di sisi lain seiring berjalan ternyata mereka mengawasi kita. Ketika mereka mengawasi kita dan kita terus melakukan bisnis dan makin berkembang, maka ada di suatu titik mereka akan kembali. Ya, entah itu 1 bulan ke depan, 3 bulan, 6 bulan, bahkan 1 tahun atau tahun ke depan. Itulah tujuan kita berada di bisnis yang kuat. Itulah tujuan kita berada bisnis yang tahan, karena kita mempunyai waktu yang banyak untuk menunggu orang-orang bergabung. Oke, bisnis ini pastinya mempunyai proses manajemen, ya. Teman-teman harus melakukan penerapan pembentukan, kemudian harus membentuk modelingnya, kemudian harus memonitor, kemudian harus mereview. Di beberapa kasus, karena bisnis ini memang adalah bisnis yang sebenarnya, teman-teman juga harus melakukan review apa yang sedang dilakukan atau yang sudah dilakukan. Beberapa kasus, teman-teman terkadang kesulitan mendapatkan pola atau instingnya. Sebenarnya, langkah yang paling tepat, salah satu contoh kasus, ketika kita bisa mengclosingkan 1-2 orang, sebenarnya kita sudah menemukan jalan. Ketika kita bisa mengclosingkan atau memasarkan program aset Metaverse kepada si A dan si B, ketika cara promosi atau cara menyampaikan kepada si A dan si B itu diulangi lagi, maka itu lebih efektif. Dan banyak juga kasus ketika orang bergabung di Metaverse, mereka bingung melakukan pengembangan bisnisnya. Sebenarnya mereka tidak menyadari kenapa mereka sampai bergabung di Metaverse. Apa yang membuat mereka tertarik sehingga bisa bergabung. Apa yang dilakukan oleh upline-nya sehingga kita bisa bergabung di Metaverse. Hal-hal kecil seperti itu terkadang itu terlupakan. Sebenarnya jalannya ada di situ. Oke. Di dalam pengembangan ini, di dalam materi malam ini kita sudah menyampaikan 11 poin dalam hal pemasaran jaringan atau network. Pemasaran jaringan yang sukses, orang akan datang untuk bertanya dan pada akhirnya bertanya dengan Metaverse. Itulah tujuan dari pemasaran, ya, tujuan dari network, pemasaran jaringan.
Kemudian di Metaverse ini kita telah membuktikan, ya, ini menariknya kita dicari orang, bukan kita mencari orang dengan penerapan pemasaran. Nah, jadi teman-teman selama ini yang takut mencari orang, yang takut menghubungi orang duluan, lakukan pola pengembangan atau mengaktifkan ilmu pemasaran, dan 11 poin itu harus dipahami. Ini akan terus kita lakukan ketika teman-teman melakukan pemasaran yang konsisten, maka ada suatu saat teman-teman akan nyaman, teman-teman mulai dicari orang. Satu hal yang perlu diketahui, di dalam pengembangan bisnis Metaverse berdasarkan analisis baik luar ataupun kami sendiri, kami melihat 1 bulan pertama adalah bulan tersulit karena 1 bulan adalah tahap kita melakukan pendekatan di bisnis ini. Ketika teman-teman melanjutkan di bulan kedua mulai terasa ringan, di bulan ketiga akan sangat ringan, dan pada akhirnya di bulan keempat bisnis ini dalam kendali kita. Harapannya proses itu harus dilalui dan kita terus melakukan kampanye bisnis ini, menciptakan manfaat, ya, menciptakan leader-leader dengan pola mindset yang baik, bisnisnya udah hebat, teknologinya cukup baik, sistemnya tahan, tinggal pelakunya yang harus diperkuat, baik dari sisi pemahaman, mindset, dan hal-hal lain yang mendukung dengan bisnis yang sedang kita kerjakan. Teman-teman lakukan bisnis pemasaran program aset ini setiap hari, komitmen, konsisten, dan fokus, lakukan terus-menerus. Dalam pengembangan bisnis ini, Power Team Indonesia akan selalu mendukung pengembangan bisnis Metaverse secara umum di Indonesia. Tujuan kami cukup besar, bukan lagi sekedar uang, tapi kami ingin menciptakan manfaat yang lebih luas, ingin menciptakan peluang baru di Indonesia, bahkan secara efek, ya, secara keseluruhan Indonesia menjadikan atau mendapatkan manfaat dari program ini. Ketika teman-teman menguasai dalam hal blockchain teknologi, mendapatkan banyak cryptocurrency aset, dan pada akhirnya menjual dalam rupiah, itu juga akan membantu negara ini dalam sisi perpajakan cryptocurrency. Ini akan sangat menarik ketika teman-teman memikirkan ke arah hal yang baik, memikirkan ke arah yang manfaat, yang tidak mementingkan diri sendiri, tapi mementingkan secara umum, secara keseluruhan untuk Indonesia. Harapannya ini bisa bermanfaat untuk semua orang. Dengan adanya Metaverse, bisnis yang berjalan di atas teknologi blockchain Polygon, kita mempunyai alasan untuk mendalami teknologi ini, karena kita bisa melihat, ya, secara tren global, blockchain teknologi sangat pesat perkembangannya, dan beberapa raksasa proyek blockchain teknologi terus berkembang di beberapa negara, termasuk Indonesia. Artinya ini adalah awal yang baik, ya. Bertepatan juga kita sedang melakukan dengan bisnis Metaverse, bisnis yang berhubungan dengan blockchain teknologi, sangat sesuai dengan eranya, sangat sesuai dengan trennya. Satu hal yang perlu saya sampaikan, ini di bulan 11. Bulan 11 adalah tren network pada umumnya mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan biasanya. Di bulan-bulan ini biasanya dikenal dengan Black December, ya, orang-orang lama dalam hal networker itu biasanya mengerti tentang hal ini. Di akhir tahun ini adalah sepinya market atau sepinya project, banyak sekali bisnis-bisnis mulai berhenti, sehingga peluang itu sebenarnya cukup besar ketika teman-teman memberikan sebuah solusi dengan menyampaikan informasi Metaverse ini. Karena bisnis Metaverse secara bisnis terdesentralisasi sudah terbukti bisa melewati masa-masa atau bulan-bulan kritis seperti ini. Artinya sini sudah cukup teruji, karena bisnis ini memungkinkan untuk melewati masa-masa sulit seperti Lebaran, akhir tahun, Natal, maka semuanya bisa dilewatkan dengan baik, karena bisnis ini tidak mengandung unsur beban, yang mana beban itu biasanya diciptakan oleh sekelompok orang atau individu tertentu. Menariknya, Metaverse menghilangkan potensi itu, tidak ada sentralnya, sehingga penyebab-penyebab yang berhubungan dari sentral itu sendiri ikut hilang. Jadi, Metaverse adalah bisnis terdesentralisasi penuh. Harapannya ini bisa diterima sebagai informasi baik untuk peluang kita di Indonesia. Terima kasih. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga materi ini bermanfaat
minimal bisa menumbuhkan naluri insting bisnisnya untuk keberlanjutan pengembangan bisnis Metaverse. Terima kasih, kita masuk ke sesi sharing, sesi tanya jawab. Saya kembalikan ke moderator Bang Aris. Thank you, Bang. Oke, terima kasih Pak Kensi presentasinya. 10 hal yang harus diketahui sebagai menjalankan network marketing. Dan sesi tanya jawab akan saya buka, namun kita tunggu beberapa video untuk kita dengarkan bersama. Dan inilah videonya sambil menyiapkan ubur rampen, menyiapkan minuman dan cemilan.